Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Buat kalian para penonton lama channel Megane Sensei, mungkin pernah nonton konten gua yang ngebahas karakter Aureole Omega. Tapi kalau kalian cari sekarang, video itu sudah tidak ada. Video itu sengaja gua take down karena menurut gua itu adalah salah satu video yang jelek. Dan di konten kali ini, gua bakalan ngebahas ulang karakter Aureole Omega, tapi dengan penjelasan yang jauh lebih rapi dan juga lebih lengkap daripada sebelumnya. So ini dia semua yang sudah diketahui tentang Aureole Omega. Aureole Omega, dia adalah anggota ke-7 Pleiades dan dia juga adalah member Pleiades yang paling muda. Makanya semua anggota Pleiades yang lain menyebut Aureole Omega sebagai adik perempuan. Kalau di novel utama, nama Aureole Omega pertama kali disebutkan di volume 13, yaitu ketika Ainz bertarung melawan Doppelganger Pleiades. Tapi kalau di novel sampingan, nama Aureole Omega pertama kali muncul di cerita Pleiades Days yang rilis 1 tahun sebelum volume 13. Nah, kalau di anime, nama Aureole Omega sempat disebutkan di season 2 ketika Ainz mencabut posisi Seba sebagai leader Pleiades dan Ainz memasukkan Aureole Omega ke dalam formasi Seven Sisters. Harusnya yang jadi pemimpin Pleiades saat ini adalah Aureole, tapi karena Ainz melarang Aureole untuk keluar dari areanya, jadinya Ainz menyerahkan posisi pemimpin kepada Yuri Alpha. Buat yang nggak tahu, Pleiades punya 2 formasi yaitu Six Stars dan Seven Sisters. Sebelumnya, Sebas adalah orang yang memimpin formasi Six Stars, tapi semenjak dia mengurus Soare, Sebas pun dikeluarkan dan Aureole masuk menjadi formasi Seven Sisters. Tapi, meskipun namanya baru aja disebutkan di volume 13, sebenarnya keberadaan Aureole Omega sudah ditis dari jauh hari, bahkan sejak volume 1. Di volume 1, Ainz menjelaskan mengenai cara kerja cincin Ainz All Gone yang bisa dipakai untuk berteleport ke berbagai macam lokasi di dalam Nazarick. Cincin ini sangat diperlukan karena sihir teleportasi tidak dapat digunakan di dalam Nazarick kecuali di beberapa area tertentu. Nah, alasan kenapa sihir teleportasi tidak bisa digunakan di dalam Nazarick karena ada NPC yang diberi tugas untuk menghadang segala bentuk teleportasi, dan NPC itu adalah Aureole Omega. Dia adalah satu-satunya orang yang mampu membuka gate di dalam Nazarick dan mengirim seseorang untuk berpindah dari satu lantai ke lantai yang lain. Dengan kata lain, tidak ada satupun orang yang bisa berteleportasi di dalam Nazarick tanpa izin Aureole, kecuali orang tersebut mempunyai cincin Ainz All Gone. Bahkan di volume 15, Ainz sendiri pun masih harus menghubungi Aureole ketika dia ingin membuka gate agar bisa berpindah ke lantai 9. Selain itu, Aureole juga bertugas untuk mengaktifkan gerbang teleportasi yang menghubungkan setiap lantai. Hal ini bisa kalian baca di cerita Emissary of the King ketika Aureole melihat Death Knight yang ingin menggunakan gerbang teleportasi, dan dia mengirim Death Knight itu sesuai dengan tujuannya. Nah, buat yang nggak tahu, di setiap lantai Nazarick terdapat area khusus yang bisa ngebuat seseorang berteleportasi ke lantai lain kecuali lantai 8. Kalau butuh contoh, anggap aja tempat itu semacam lift, tapi tujuan dari lift tersebut 100% diatur oleh Aureole Omega. Makanya di volume 8, Aureole bisa ngebuat Henry singgah sebentar di areanya, dan setelah itu langsung menuju ke lantai 9. Ini juga menandakan kalau Aureole bisa ngebuat seseorang langsung berteleportasi ke lantai 8. Tapi karena Ainz melarang NPC masuk ke lantai 8, jadinya Aureole menutup akses teleportasi ke lantai ini. Nah, balik lagi ke topik sebelumnya. Di volume 2, Nabe sempat ngomong kalau semua manusia hanyalah makhluk rendahan, kecuali satu orang. Nah, satu orang yang Nabe maksud adalah Aureole Omega. Kalimat ini terhubung ke volume 6, di mana Ainz ngomong ke Solution kalau Guild Ainz All Gone tidak pernah melarang manusia ataupun makhluk humanoid masuk ke dalam Nazarick. Karena jika mereka memberlakukan hal ini, maka Ainz mau tidak mau harus mengusir adiknya Solution. Itu pun kalau seorang immortal human tetap dianggap sebagai manusia. Nah, kalimat Ainz di volume 6 menjelaskan kalau adiknya Solution, yaitu Aureole Omega, adalah makhluk dengan ras manusia, atau lebih tepatnya adalah manusia abadi atau immortal human. Dengan kata lain, Aureole Omega adalah satu-satunya NPC manusia yang ada di dalam Nazarick, dan meskipun semua penduduk Nazarick memandang rendah manusia, tapi tidak ada satupun yang beranggapan seperti itu kepada Aureole Omega. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa wujudnya Aureole Omega, ilustrasinya bisa kalian lihat di volume 7 yang memperlihatkan semua NPC berlevel 100. Cuma sayang wajahnya Aureole tidak kelihatan dan kita hanya diperlihatkan siluetnya saja. Dengan adanya Aureole di gambar ini, maka bisa dipastikan kalau Aureole Omega adalah satu-satunya Pleiades perempuan yang berlevel 100. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana kita bisa tahu kalau ini adalah gambarnya Aureole Omega? Hal ini baru terjawab di volume 8 ketika Niveria, Henry, dan Nemu datang mengunjungi Nazarick. Di volume ini mereka dipandu oleh Yuri untuk masuk melewati pintu yang terhubung dengan lantai 9. Tapi ketika mereka memasuki pintu itu, hal pertama yang mereka lihat adalah area yang dipenuhi dengan daun berwarna pink dan terlihat seorang perempuan yang menggunakan pakaian berwarna merah dan juga putih. Perempuan itu menyambut kedatangan mereka bertiga dan tidak lama kemudian mereka pun tiba di lantai 9 Nazarick.
Nah, perempuan berpakaian merah dan putih yang dilihat Henry terlihat mirip seperti pakaian yang digunakan oleh perempuan yang ada di ilustrasi volume 7. Ini berarti kedua sosok ini adalah orang yang sama. Lalu kalimat Henry yang ngomong kalau dia melihat daun berwarna pink terhubung ke cerita Pleiades Days, di mana Yuri menghubungi Aurelion Omega dan Yuri menjelaskan kalau adiknya adalah area guardian yang menjaga Cherry Blossom Sanctuary. Sesuai namanya, yaitu Sakura Sanctuary atau Cherry Blossom Sanctuary, ini adalah area yang dipenuhi dengan pohon sakura, yang mana pohon sakura adalah tanaman dengan daun berwarna pink, sama seperti daun yang sempat Henry lihat. Jadi sampai di sini bisa diambil kesimpulan kalau perempuan yang Henry lihat di volume 8 dan perempuan yang muncul di ilustrasi volume 7 sudah pasti adalah Aurelion Omega. Nah, di volume 4, Ain sempat ngomong kalau dia menyimpan staf Ainz Olgon yang asli di lantai 8 untuk dijaga oleh Guardian dari Sakura Sanctuary atau Cherry Blossom Sanctuary. Ini berarti salah satu tugas Aurelion Omega saat ini adalah untuk menjaga staf Ainz Olgon yang asli. Berhubung ini adalah item yang sangat berharga, maka sangat wajar jika Ainz melarang Aurelion untuk keluar dari areanya dan tetap berjaga di tempat itu. Tapi meskipun Aurelion tidak bisa keluar, di Pleiades Days Aurelion ngomong kalau dia mendapatkan izin dari Ainz untuk bisa mengirim maksimal 2 orang bawahannya keluar dari area Cherry Blossom. Di sini pun dijelaskan kalau Aurelion mempunyai pelayan yang disebut Uka no Mitama. Dia adalah monster berlevel 85 yang ahli dalam menggunakan sihir tipe mental. Monster ini mempunyai 2 wujud, yaitu gadis berambut pendek dengan topeng rubah dan juga wujud hewan yang ngebuat dia tidak bisa menggunakan sihir. Tapi sebagai gantinya, dia mendapatkan kemampuan fisik yang sangat hebat. Selain itu, Aurelion juga mempunyai bawahan yang mempunyai wujud seperti pria muda dengan topeng bermotif bulan yang disebut Otoshi. Berdasarkan penjelasan Yuri, Aurelion bisa saja menggunakan bawahannya sebagai tameng agar dia bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk bisa melarikan diri ke lantai 9. Dengan kata lain, sepertinya tugas kedua bawahannya Aurelion hanyalah untuk mengulur waktu agar Aurelion dapat kabur ke lantai 9 dan bergabung dengan para Pleiades lain. Barulah di lantai 9 nanti, Aurelion akan ikut bertarung melawan para penyusup beserta Sebas dan semua member Pleiades. Nah, ngomongin soal pertarungan, di volume 13, Ain sempat menjelaskan kekuatannya Aurelion Omega ketika dia bertarung melawan Doppelganger Pleiades. Ain menjelaskan kalau Aurelion adalah NPC berlevel 100 yang mempunyai spesialisasi sebagai Commander. Kelas ini ngebuat Aurelion dapat memberikan buff kepada rekan-rekannya. Saking kuat buff yang Aurelion berikan, hal ini ngebuat serangannya Chizu yang adalah NPC berlevel 48 dapat mengganggu Ainz yang adalah player berlevel 100. Itu pun bukan Chizu yang asli, melainkan Doppelganger Chizu yang tentu saja lebih lemah daripada yang asli. Ainz juga menjelaskan kalau dalam sebuah party, posisinya Aurelion Omega bisa dibilang adalah seorang wild card, yaitu posisi yang bisa mengurus semuanya. Kurang lebih mirip seperti Ainz. Dan terakhir, selain bertugas untuk mengurus gerbang teleportasi dan menjaga staf Ainz Olgon, Aurelion juga bisa diandalkan jika ingin mencari lokasi Pleiades yang sedang berada di dalam Nazarick. Contohnya bisa kita baca di Pleiades Days. Di sini Yuri menghubungi Aurelion dengan message, dan Yuri bertanya apakah Aurelion mengetahui lokasinya Chizu. Dan dalam waktu singkat, Aurelion langsung tahu di mana Chizu berada. Nah, itu tadi semuanya sudah diketahui mengenai karakter Aurelion Omega, sang Pleiades terkuat sekaligus Pleiades yang paling muda dan satu-satunya NPC manusia yang ada di dalam Nazarick. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.